Forecast adalah sesi podcast dari Fore Coffee yang berbicara tentang lifestyle, self-development, dan fenomena sosial yang menarik untuk dibahas dengan segelas kopi untuk menemani. Hai, gue Adi Ramsyah, and welcome to Forecast, forecasting insightful talks with inspiring speakers. Halo Fore Friends, selamat datang di episode pertama Forecast. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita barengan sama gua Adi Ramsyah atau panggil aja Adi. Pokoknya obrolannya akan santai tapi akan menginspirasi, terus juga akan seru pastinya. Episode pertama ini spesial banget nih. Gue seneng banget karena hari ini kehadiran salah satu public figure, aktris juga yang berkolaborasi sama Fore. Pasti Fore Friends udah pada tahu. So please welcome, this is Amanda Rolles. Yeay, halo. Thank you for having me. Sama-sama dong. Apa kabar Amanda hari ini? Baik dong. Ceritain dulu dari bangun pagi tuh kamu ngapain aja, rundown-nya tuh ngapain aja seorang Amanda? Bangun tidur, cukup kesiangan sih sebenarnya. Okay. Terus langsung buru-buru ya, gosok gigi segala macam. Terus sempat endorse dulu sih tadi, foto-foto dulu. Foto endorse tuh kayak difotoin gitu kah atau foto sendiri? Foto sendiri sih. Terus sarapan terus udah langsung ciao. Oke. Kamu kalau bangun jam berapa sih pagi? Ini biasanya ya kalau lagi santai banget nih sebangunnya tuh kayak jam 9. Jam 9. Oke lah. Kamu morning person nggak? Itu morning gak jam 9? Nanggung ya? Tergantung ya. Tapi oke. Dan keadaan kamu baik kah hari ini? Apa ya, sorry? Keadaannya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, selain mungkin hari ini tuh kegiatannya adalah ke studio kita barengan sama Fore Friends di sini, tapi biasanya kegiatan kamu tuh apa aja sih selain tadi ada foto endorse ya? Iya. Apa aja kegiatan kamu? Kegiatan aku sih kalau biasanya sih kerja ya, lebih ke syuting gitu ya. Syuting, kalau nggak syuting series, film atau nggak iklan. Terus kalau misalnya lagi nggak syuting, biasanya aku sibukin olahraga gitu pagi-paginya. Oke. Gimana sih kamu ngebalance masih ada olahraganya, tapi dari kegiatan kamu tadi banyak banget gitu man. Gimana caranya, ada kayak kamu bikin rundown sehari mau ngapain kah atau gimana? Itu benar. Aku tipe orang yang ada what to do list gitu loh. Setiap harinya. Jadi sebelum tidur aku suka catat dulu nih besok aku bakal ngapain aja. Jadi bangun tidur jam berapa, terus yoga dulu atau berenang dulu segala macam gitu. Dan biasanya dari yang to do list kamu itu semuanya cek kah atau ada yang kayak pending deh, ini kayak besok deh masukin gitu? Ada. Jadi aku highlight juga. Ini penting banget. Atau ada yang kayak ya biasa aja, jadi bisa ditunda gitu. Biasanya yang ditunda tuh apa sih? Kayak misalnya kayak mungkin nih kayak nonton ntar deh besok atau apa kamu tuh? Biasanya tuh mungkin kayak ngerjain tugas sekolah ya. Kadang suka kayak nonton lecture besok deh ya. Kayaknya masih bisa gitu. Tapi berarti dalam kegiatan kamu setiap hari tuh masih ada kayak free time gitu gak sih? Masih ada kayak nih gue bisa chill nih, gue bisa nonton deh, bisa denger musik deh gitu, ada gak? Sebenarnya kalau sekarang nih ada, karena aku sadar kalau ternyata nggak akan pernah bisa ada waktu kalau kita nggak actually make time for it gitu. Karena dulu aku beneran kayak full kerja dan nggak ada istirahat. Tapi sekarang aku berusaha untuk make time. Jadi emang aku bilang ke manajer aku, udah hari ini pokoknya aku mau libur, aku nggak mau ngapa-ngapain gitu. Dedicated hari ini gitu. Iya gitu. Terus kamu ngapain? Biasanya kalau gue break day nih dari kerjaan, dari belajar segala macam, apa yang kamu lakuin? Biasanya sih lebih ke olahraga, terus juga nonton film seharian gitu ya, Netflix and chill gitu. Terus itu aja sih. Paling nge-mall juga ya. Mall gitu. Iya, aku juga anak mall lagi. Anak mall. Aku suka mall yang dingin ya. Emang ada mall yang panas ya? Iya sih, maksudnya enak ke mall gitu. Kalau nonton, Amanda Rolles nonton film apa? Apakah kayak series atau film, terus genrenya apa, terus apakah Korea, apa film-film Hollywood atau apa? Biasanya lebih ke series sih ya. Series, aku suka yang lebih kayak, sebenarnya nggak ada spesifik genre sih. Mungkin yang lebih ke romance ya, drama romance. Aku kurang suka action pokoknya. Kurang suka action? Iya. Kenapa suka romance? Karena emang kebawa gitu ya? Suka aja kayak kalau nonton tuh suka ngerasain tuh, aku suka gitu. Kalau sedih gitu-gitu aku suka. Apa film terakhir yang, film romance terakhir yang kayaknya wah ini highlight banget nih, gue inget banget nih? Aduh, kok gue lupa. Apa ya? Boleh series, boleh film juga boleh. Pokoknya yang paling inget deh apa? Kalau series yang aku nggak bisa lupa itu series Normal People. Oke.
Itu series bagus banget, baper banget. Kayak tentang apa tuh? Tentang cinta-cintaan atau? Tentang cinta-cintaan remaja, tapi nggak dibikin klise gitu. Jadi sangat natural dan aku bisa relate banget karena si pemain utamanya ini tuh kayak LDRan gitu ceritanya dan aku bisa relate banget. Gitu. Jangan nangis ya. Enggak, udah nggak LDR soalnya. Ya. Aku tuh punya satu pertanyaan yang selalu aku tanyain kalau ngobrol sama aktris atau aktor gitu ya. Okay. Kamu tuh kalau nonton film tuh beneran enjoy the film atau kayak kamu kayaknya actingnya gini deh, ini kayak tadinya setnya gini deh. Kamu kan karena anak film kan, kayak gitu gak sih? Bener. Beneran. Aku gitu banget sih lumayan. Okay. Kalau nonton sama pacar aku tuh dia bisa yang kayak, ih filmnya bagus ya, dia kayak enjoy banget, kayak immerse in the movie gitu. Terus kalau aku yang kayak, enggak tadi tuh kayaknya ceweknya actingnya kurang deh. Terus kayak tadi setnya tuh kayak kurang bagus, shotnya juga kayaknya ganggu banget ya. Jadi kayak terlalu teknis gitu. Aku juga suka kayaknya kok tadi rambutnya nggak ke sekarang sini ya. Continuity ya gitu, ini nggak bisa nih gitu. Kayak gitu juga ya. Jadi itu juga mungkin jadi pembelajaran juga ya, karena kamu kan juga di dunia itu gitu ya. Iya benar banget. Oke. Tapi film, tadi kamu bilang kalau lagi break tuh nonton film. Kalau film yang baru keluar atau musik baru keluar atau kayak fashion baru keluar, kamu tuh FOMO gak sih? Kayak fear of missing out gak? Nah, dulu fashion iya. Fashion dulu iya. Lumayan fear of missing out banget gitu. Ngeliat orang pakai sepatu yang baru misalnya Balenciaga ini, aku langsung kayak oh my god, you gotta have that gitu. Padahal belum tentu bagus di aku, belum tentu juga aku bakal pakai setiap hari gitu. Dan kesini aku kalau untuk items gitu ya, aku lebih mindful sih, lebih yang kayak karena at the end of the day banyak banget barang-barang yang tadinya aku ikutin karena trend, terus jadinya nggak kepake gitu. Please contoh apa? Ada nggak yang kayak aduh kenapa sih beli ini gitu? Tau gak sih sepatu Balenciaga yang super gede yang kayak dulu tuh ngehits banget terus aku beli terus yang bulky gede banget gitu. Iya, terus aku pakai cuman sekali gitu dan itu mahal banget dan akhirnya cuman duduk di lemari aku nggak pernah aku pakai lagi gitu. Kalau Balenciaga yang socks kamu beli nggak yang kayak socks gitu yang rame banget juga itu? Untungnya enggak ya, kayaknya nggak akan kepake juga sekarang. Terus kamu kalau gitu kayak aduh nyesel kah atau kayak apa nih kasih orang ya karena gue dulu FOMO doang lagi gitu. Aku biasanya berapa barang aku jual. Kalau enggak ya sekarang sih masih ada di lemari aku ya gitu. Jujur kalau ada yang mau beli boleh loh gitu. Sekalian ya. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk film jujur aku lumayan agak FOMO sih. Kalau misalnya karena mungkin ini passion aku juga kan. Jadi kalau misalnya ada film Indonesia misalnya tayang, aku pasti langsung kayak oke, gue harus nonton. Ini mumpung lagi hype nih gitu dan nggak ada salahnya juga kan kalau film gitu karena at the end of the day mau filmnya bagus atau jelek, aku akan tetap dapat pelajaran dari film itu gitu. Jadi itu sih. Cuman kalau misalnya untuk barang sekarang aku lebih kayak semuanya tren aku singkirin dulu. Jadi kayak tren boleh buat knowledge aja. Oke lagi ngetren nih, tapi aku bakal pelajarin dulu kira-kira ini personality gue nyambung gak sih sama tren ini gitu. Kalau enggak ya udah enggak karena aku nggak mau jadi nggak punya personality terus jadi ngikutin tren terus kan. Pengennya si tren ini yang harus ngikutin personality aku juga gitu. Tuh itu paling penting sih. Tapi jadi menurut kamu fear of missing out ini sesuatu yang baik kah atau kayak tergantung atau gimana? Bisa baik bisa buruk ya. Bisa baik kalau misalnya kita kayak aku bilang tadi gitu loh, cukup kita pahamin, kita lihat apa sih yang lagi ngetrend. Kalau misalnya memang positif dan cocok sama personality kita ya nggak apa-apa karena kan itu juga bagus buat personal growth kita juga kan gitu. Tapi kalau ternyata nggak cocok, jangan sampai kita ngelakuin itu cuman karena takut diomongin orang. Lo nggak ngikutin ngetrend apa gitu kan males banget ya. Bener. Gitu. Gimana sih cara nahan diri menurut Amanda tuh kayak wah ini bagus nih tapi wah lagi rame nih semuanya kayaknya upload gitu. Aduh gue beli gak ya lihat nih di toko. Gimana caranya menurut Amanda untuk kayak tahan nih kayaknya ini cuman FOMO doang nih. Ini cuman fear ketakutan gue doang nih gitu. Mungkin step awal banget kita harus aware dulu kalau kita itu lagi FOMO. Bukan emang kita beneran suka. Itu kita harus aware dulu. Once we're aware of it, kita baru bisa kayak control diri kita sih kalau menurut aku ya. Baru kayak oke, ini lu cuman FOMO. Berarti lu nanya diri lu sendiri lagi. Lu perlu gak? Lu emang suka gak gitu. Jadi itu sih kayaknya ya. Jadi ada garis tipis antara keinginan sama kebutuhan. Iya itu kan? Yang itu ambigu banget. Itu yang masih juga kadang aku suka masih abu-abu banget sih. Oke. Ada nggak terakhir deh yang terakhir kamu lihat di sosmed atau di majalah di TV gitu yang kamu kayak beli nggak ya, dapetin nggak ya? Ini FOMO doang nih gitu. Ada nggak? Aduh aku sering banget lagi kalau misalnya untuk
Furniture especially ya. Oh oke. Karena aku baru terus baru banget pindah. Jadi kayak lagi nyari pernak-pernik yang kayaknya bagus gitu. Terus aku sempet kayak aduh ini lagi ngehits banget nih di Instagram, estetik banget nih kalau misalnya modelnya kayu-kayu misalnya gitu kan. Cuman aku juga at the same time aku takut ini gue suka gara-gara emang lagi ngetrend, apa emang sebenarnya ini tipe gue gitu. Jadi aku sendiri masih ada perdebatan itu sih. Terus akhirnya beli nggak? Akhirnya aku masih kontemplasi banget ya, masih kayak akhirnya aku pelan-pelan. Jadi nggak langsung brek. Aku nggak langsung beli langsung. Oke, ini nggak. Aku pelan-pelan aja dulu. Oke, coba beli ini. Terus kepake nggak? Kalau kepake ya udah gitu. Terus ya udah sih lebih ke situ. Tapi emang sih ini juga ternyata nyambung. Emang furniture tuh kayak kursi gemes-gemes gitu, ya kan? Kayu. Aduh itu dan soalnya apalagi sekarang pandemi gitu kali ya. Jadi di rumah tuh kayak bisa kali ya sudut ini ini bagus gitu kali ya. Iya nggak sih? Aku tuh nggak nyeseknya tuh apa? Aku kan misalnya punya warna favorit biru. Aku suka banget warna biru. Terus furniture itu kan ngehitsnya misalnya warna-warna nude gitu ya, putih, nude. Sedangkan aku kalau ngeliat warna biru, aku tuh kayak ada rasa bahagia aja. Jadi ya, tapi bukan FOMO ya, emang suka ya? Emang suka gitu kan. Tapi kan emang yang ngehits kan bukan warna biru ini. Jadi aku suka berdebat gitu loh Kak, kayak ini sebenarnya gue ngikutin perasaan gue, apa gue ngikutin tren. Dan itu sebenarnya aku pelan-pelan lagi mencoba untuk mencari jawabannya. Biru tapi lumayan timeless ya, maksudnya nggak harus kayak on trend kan? Iya kan. Aku pelan-pelan lagi mencoba untuk stick with my personality sih, itu yang lagi aku coba untuk lakukan. Oke. Tapi kayaknya dari Instagram kamu cukup terlihat kok personality kamu masih ya. Masih. Gak terlalu kayak mainstream banget gitu. Enggak terlalu kayak ngetrend banget ngikutin, enggak kok. Iya. Tapi kita lihat juga dari dalam sosial medianya Amanda adalah sesuatu yang ini kayaknya harus di FOMO banget juga. Boleh kali sambil kita minum kali ya. Boleh dong. Wah, ini sebenarnya nanti ya kita minum dulu ya. Kita minum dulu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah kolaborasi Fore sama Amanda yang sebentar lagi sedihnya akan berakhir. Yes, ya kan? Sebentar lagi akan berakhir. Kenapa menurut kamu ini harus di FOMO-in banget, harus banget nih yang belum? Kenapa? Kalau menurut aku, ini fun fact aja sih sebelum. Kakak tau gak sih dulu tuh sempat kayak ada ngehits banget oat milk gitu. Iya, kayaknya kayak awal-awal pandemi kali ya. Awal-awal pandemi karena people are starting to shift lifestyle-nya untuk lebih sehat gitu kan. Sempat ngehits banget gitu. Sedangkan kalau aku sebenarnya aku tuh udah pencinta oats dari lama. Karena aku punya sakit lambung, jadi kayak aku berusaha untuk emang strive for healthy lifestyle, selalu makan oatmeal setiap pagi sarapan. Kalau misalnya bikin kue pasti selalu aku ganti jadi oats gitu, tepungnya. Jadi emang aku pencinta oats banget. Jadi ketika lagi ngetrend gitu, aku bukan karena pengen ngikutin tren segala macam, tapi emang aku pencinta oats gitu. Dan kebetulan banget ditawarin untuk collab bareng Fore untuk series The Goodness of Oats mereka gitu. Jadi ini beneran ya guys ya, ini for reference, bukan kayak lagi tren nih, gue bikin tentang ternyata emang kamu tuh emang suka banget juga. Yes, bisa dilihat dari YouTube channel aku sih. Aku sering bikin konten tentang oats gitu. Oke. Jadi boleh ceritain sedikit tentang si 3 berarti ya. Ada 3 varian ya, The Goodness of Oats ini. Ini kalau ditanya favorit pasti kamu susah menjawab. Nggak bisa. Tapi urutin aja. Kayak urutin. Sekarang lagi yang mana banget? Yang sekarang yang lagi. Sekarang aku lagi yang jujube dulu. Habis itu yang ubi. Dan baru yang coconut nectar latte. Waktu pas pertama kali rilis nggak kayak gitu urutannya pasti? Enggak. Waktu itu awalnya coconut nectar latte dulu. Terus nanti sempet yang ube dulu. Jadi kayak agak tergantung mood ya. Kan kalau lagi udah bosen nih pengen coba yang lain, coba yang ini gitu. Tapi ini gini, walaupun ini ngetren ya, tapi tetap aja ada yang belum kayak, Kak, emang oat enak ya? Emang kayak bisa dibikin enak ya? Emang bisa apa sih dicampur sama misalnya kayak let's say kopi ya sama susu lain gitu. Menurut kamu apa bedanya sih ini sama oat yang lain gitu? Aku sempet nanya ya sama baristanya Fore juga, kenapa sih Kak ini memilihnya oat milk gitu? Kenapa nggak susu yang lain gitu? Karena katanya jadi oat milk ini lebih plain gitu loh secara rasa, dan teksturnya juga lebih ringan gitu. Jadi nggak terlalu, konsistensinya tuh nggak terlalu tebal gitu. Jadi kalau dicampur-campur sama flavor yang lain itu akan lebih ke highlight gitu rasanya, karena si oat milk ini lumayan plain gitu and very light taste, dan aku tuh kurang suka minuman yang terlalu thick gitu loh Kak, terlalu jeger gitu ya. Aku lebih suka yang lebih light tapi juga manis gitu. Jadi si oat nih kayak complementing each other-nya bagus gitu ya. Benar. Oke. Nah, kolaborasi kamu sama si Fore ini menurut kamu waktu pas kamu ada idea tentang si oats ini,
Fore langsung kayak, oh iya nih lagi tren nih gitu, atau enggak nih ide ketemu di tengah kah, atau gimana sih, Man? Gimana? Gimana sih? Soalnya kan si Oat ini kan lagi tren, tapi kamu bilang kamu bukan gara-gara tren gitu ya, tapi Fore ini adalah brand yang selalu ada di sekitar kita banget gitu. Mungkin yang aku bilang tadi sih, kayak tren kan bisa baik bisa buruk gitu ya. Dan kebetulan memang tren oat milk ini memang baik gitu. Menurut aku si oats emang has always been like komponen yang sangat versatile gitu. Bisa diapa-apain gitu. Jadi ketika ini menjadi tren, menurut aku nggak ada buruknya juga. Bahkan it's really good gitu for you, for your health. It's really good sih. Iya. Dan ya sesuai judulnya ya, The Goodness of Oats. Benar. Of Oats. Oke. Nah, kalau menurut kamu kita sambungin ya si collection kamu ini, kolaborasi kamu sama kehidupan sehari-hari kamu. Enaknya nih kayak pagi hari kah, siang gitu lagi panas, atau malam, atau gimana? Aku sih lebih ke siang ya biasanya. Ke siang, karena pagi-pagi aku udah makan oatmeal dulu. Habis itu baru siang-siang habis olahraga udah mulai lemes kan, capek, kadang butuh kafein gitu kan. Atau kadang butuh yang seger aja gitu kan. Lebih ke situ sih, siang-siang. Siang-siang enak ya, siang-siang. Oke. Tapi unfortunately kan sebentar lagi akan berakhir nih kolaborasi kamu. So far tanggapannya gimana, Man? Kayak udah kamu upload, pasti pada ngetek-ngetek juga. Tanggapannya gimana? Wah, mereka sih suka banget ya, suka banget. Apalagi ada banyak pecinta kopi temen aku, including my boyfriend, dia juga coffee lovers banget gitu. Terus ketika dia mencoba yang coconut nectar latte itu, dia tuh sebelumnya nggak pernah minum kopi yang dicampur-campur, yang pakai susu, pakai gula gitu, dia nggak suka. Tapi ketika dia coba si coconut nectar latte ini dengan yang less sweet ya, itu dia langsung jatuh cinta banget. Dan bukan cuma dia, tapi teman-teman aku yang pencinta black coffee gitu, suka banget. Apakah kalau kayak sambutannya oke, apakah ada further collaboration dengan Fore? Udah dipikirin belum sih? Karena pasti pada Fore friends pada deg-degan dong, kayak masa sih selesai, masa sih nggak bisa didapetin lagi gitu. Makanya udah pokoknya di momen-momen terakhir ini buruan FOMO deh, fear of missing oats gitu kan, langsung datang ke Fore pesan The Goodness of Oats series. Iya, karena tinggal beberapa hari lagi. Kalau perlu kayaknya gara-gara ini udah last day pasan langsung tiga-tiganya nggak sih? Harus cobain. Semuanya tiga-tiganya tuh rasanya beda-beda banget Kak, dan sangat enak in its own way gitu. Iya, sangat enak in Oats way. In Oats way. in Oats way. Bisa. Bisa disambung-sambungin. Oke. Terakhir untuk kayak mengkonklusikan semua ini, menurut kamu bedanya antara kayak following a trend sama fearing to be out of trend? Beneran gak sih ini gue ngikutin tren, atau kayak cuman takut doang gitu? Apalagi nih kayak gini-gini kan katanya oat nih rame nih apalah gitu. Ya mungkin following a trend tuh kalau misalnya positifnya ya, kita following a trend because it suits kayak our needs, mungkin it's us gitu, we feel like relevant aja dengan trend itu. Atau memang sekedar gue takut nanti diomongin, lo ketinggalan lo, apa lebih ke takut omongan orang gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu perbedaannya ya. Kalau fear of missing out tuh pasti lebih kayak gue takut dibilang orang ntar gue belum nyobain ini, lebih kayak ke omongan orang gitu. Dan I'm kinda against that sih, maksudnya jangan pernah mikirin orang mau ngomong apa gitu. Jangan karena orang terus ngelakuin sesuatu atau bahkan beli sesuatu gitu ya. Iya. Oke. Kesimpulannya, how to cope up with trends without being FOMO. Jadi beneran nih, ya tren kan is not a bad thing juga ya, bisa kita ikutin juga, tapi bukan gara-gara orang, bukan gara-gara sosmed gitu. Gimana menurut kamu? Mungkin pertama ya jangan terlalu peduli apa yang orang bakal bilang sih tentang kita gitu. Kita lebih fokus sama diri kita sendiri, dan kita semua pasti tahu lah what's best for us. We know, not other people. Orang nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi lebih kayak follow yourself, listen to yourself, dan tutup kuping aja sih orang mau bilang apa. Ya, tutup kuping tapi sambil minum sambil minum Fore gitu. Gimana ya? Coba. Amanda, terima kasih sekali udah ngobrol-ngobrol di sini ya. Terakhir kamu bilang apa sama yang sudah mencobai ini atau yang belum, atau kau pengen bilang buat teman-teman Fore dengan kolaborasi kamu ini? Aku mau bilang makasih banyak aja sih buat kalian semua yang udah mencoba The Goodness of Oats series ini. Semoga kalian juga jadi ketagihan ya kayak aku, jadi pencinta oats juga gitu. Dan buat kalian yang belum mencoba, harus buruan coba sebelum collabnya berakhir. Please dong Tis, gak ada lagi abis ini. Kenapa? Kayaknya gimana? Udah tungguin aja lah ya, tungguin aja. Tungguin aja. Terima kasih banyak ya.
Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol, sudah berkolaborasi juga, and congratulations sih, udah keren banget gitu ya. Thank you so much. Sama-sama, terima kasih Amanda Rolles. Terima kasih juga untuk For Reference yang udah nonton. Seru kan? Makanya follow Instagramnya. Jangan lupa karena kita akan kembali lagi nanti di episode selanjutnya di Forecast. Diramsyah pamit, terima kasih. Dadah. Bye.